Kali ini kita akan masuk tentang gelombang harmonis. Kemarin kita sudah menurunkan persamaan gelombang atau persamaan gelombang satu dimensi ini atau persamaan Helmholtz, di mana psi adalah fungsi gelombang diturunkan dua kali terhadap posisi, kemudian terhadap waktu. Solusi paling sederhana dari persamaan ini adalah gelombang harmonis. Kita sudah mengenal ya solusinya. Ini sudah tidak umum lagi, kita batasi sebagai solusinya gelombang harmonis. Ini sama dengan amplitudonya cosinus K X min VT jika dia menjalar ke kanan. Ya, atau bisa dituliskan juga 0, kita pilihnya cos, nggak apa-apa ya. Sinus juga boleh, silakan saja. Kx min omega T. Ya, dengan omega dan K sebagai konstanta gelombang yang memenuhi sama dengan omega K dikali V, ya, atau V sama dengan omega per K. Fungsi ini dapat dihayati dari segi temporal atau waktu dan spasial atau ruang secara terpisah, jadi masing-masing. Jadi kita bisa mencari solusi masing-masing. Untuk segi temporal kita tinjau pada si titik X tertentu, X misalkan pada 0. Untuk spasial, itu untuk spasial X sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan misalkan C0 ini T, maka sama dengan si 0, masukkan aja X-nya 0, berarti C sama dengan cos omega T. Ya, solusi temporal. Kemudian kalau misalkan T-nya 0, misalkan ini berarti X, 0 berarti sama dengan si 0 cos apa tadi? Kalau 0 Kx ya. Kx dengan perubahan minus dan plusnya saja. Jelas melukiskan ini sebenarnya apa? Kalau misalkan ini X-nya 0, berarti T ini hanya istilah apa? Hanya osilasi ya. Osilasi aja ya. Osilasi atau getaran saja. Getaran bolak-balik. Dengan periodenya ini dengan hubungannya ingat-ingat omega sama dengan 2pi kali frekuensi atau sama dengan 2pi dibagi T periode ya, atau T sama dengan 2pi per omega. Itu sama dengan apa? Seper V. Ini frekuensi temporal. Ini frekuensi temporal, tempo kan waktu ya, temporal. Yang ini periode temporal. Di lain pihak sekitar kita T, misalkan kita masukkan 0, tadi ya kita dapatkan maka si berbentuk fungsi harmonis juga. Ini kan X 0 sama dengan si 0 cos Kx dengan K sama dengan frekuensi spasial atau frekuensi ruang, frekuensi ruang atau spasial
atau biasanya kita sebutnya sebagai apa? Bilangan gelombang, wave number. Dengan lambda sama dengan hubungannya 2pi per K, disebut sebagai periode. Jadi lambda itu, panjang gelombang itu juga disebut sebagai periode ruang. Jadi tadi ada periode temporal, ini ada periode spasial. Mereka sama-sama saling berhubungan dari atau panjang gelombang. Jadi panjang gelombang itu juga disebut juga sebagai periode spasial. Sehingga kita dapat fungsi hubungannya frekuensi. Ini jangan V ya, V sama dengan omega per K atau sama dengan lambda kali frekuensi atau sama dengan lambda per periode temporal. Ya, sehingga didapatkan solusi fungsi. Ya, solusi dari gelombang harmonis itu lengkapnya sama dengan sin 0, kita pilihnya cosinus dengan kx minus omega t sama dengan sin 0 cos 2pi sama-sama 2pi dikeluarkan x per lambda minus t per t. Nah, nanti kita lihat ya secara grafiknya ya. Ini perbandingan antara X dibandingkan dengan panjang gelombangnya, T waktu tempuhnya dibanding sama periodanya. Ini membentuk lingkaran dalam perkalian lingkaran. Jadi nanti berapa rasio-rasionya. Dalam contoh gelombang sederhana ini terlihat jelas adanya kesinambungan dari hubungan antara bentuk dan hubungan matematis antara segi temporal, segi waktu, dan segi spasial. Ya, ini jadi kalau bentuk gelombang itu sebenarnya adalah lingkaran kali posisi perpanjang gelombangnya, ya kan? Terus dengan ada rasionya lagi 2pi lingkaran banding dari T per T. Ini kan satu periode itu adalah satu gelombang. Ya kan? Nah, dari sini kita bisa lihat gambarnya nih. Nah, ini lihat. Ini saya sudah menggambarkan. Ini temporal. Ini spasial. Mereka punya ini alurnya sendiri. Ini alur ke bawah ini satu T. Ya, kalau arah ke sana ini adalah satu lambda. Ini T per 8 biar lebih mudah. Ini kan ada berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kotak ya. Untuk satu periode per 8 berarti satu kotak muncul garisnya, kemudian dua kotak mulai digarisi 2 per 8, 3 per 8 agak menggunung, 4 per 8 itu udah jadi bukit ya. Satu bukit nih, satu bukit. Satu bukit. Karena 4 per 8 kan setengah T. Kemudian seterusnya 5 per 8, sini 5 per 8, 6 per 8, 7 per 8, dan akhirnya T per lambda di sini jadi penuh nih, satu lembah. Ya, jadi munculnya tuh itu dulu ya, kepalanya dulu, kepala kayak ketarik, muncul badannya baru mulai muncul. Oke, ini gambarnya, sehingga belum penuhnya gelombangnya seperti ini ya. Sinusoidal. Untuk transversal itu aja untuk gelombang harmonis, sehingga kita juga bisa dapatkan kecepatan rambatnya adalah lambda dibandingkan periode, ya kan? Seberapa tempuh panjangnya gelombang ditempuh dalam periode waktu tertentu.